Sebelum masuk analisis, saya akan menjelaskan tentang, profil perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan, bank BUMN terbesar, di Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan. Lalu ada, ICBP atau Indofood, ini bergerak di, sektor makanan dan minuman, juga, produk konsumsi sehari-hari yang dikenal masyarakat luas di Indonesia. Lalu ada UNTR atau United Tractors ini, bergerak di distribusi, alat berat, kontraktor pertambangan, serta energi, dan merupakan anak usaha dari, Astra International. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai data closing price saham BMRI, ICBP, dan juga UNTR periode 2025. Di sini ada yield Sun, saham BMRI, ICBP, dan juga UNTR. Di mana yield Sun ini adalah keuntungan dan Sun adalah surat utang negara. Dan yield Sun adalah keuntungan yang diraih apabila investor itu berinvest ke saham yang dimiliki oleh negara. Sekaligus yield Sun sebagai acuan investor, apakah uh, uangnya atau dia ingin berinvest ke swasta atau ke pemerintahan. Jadi sebagai indikator untuk melihat saham mana yang lebih bagus untuk berinvestasi. Di sini ada BMRI, di mana BMRI ini price-nya um, cukup menurun, tapi menurunnya tidak terlalu drastis. Yang awalnya 5.700 hingga akhir akhir periode itu 5.100. Dan ICBP ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 11.375 sampai 8.200. Serta yang terakhir adalah UNTR, di mana UNTR ini uh, kenaik dia terus mengalami kenaikan dari yang awalnya 26.775 hingga 29.500. Alasan atau kemungkinan yang terjadi penurunan yield ini membuat investor mengalihkan dananya dari saham ICBP yang dianggap saham defensif ke saham yang lebih agresif, yaitu UNTR. Dan dari dana penjualan, jadi investor itu berbondong-bondong menjual saham ICBP, jadi dananya hasil penjualan ICBP itu dialihkan ke UNTR, ke saham yang lebih agresif. Adalah analisis return saham. Pada tahap ini, kami menghitung return bulanan masing-masing saham berdasarkan perubahan harga saham setiap periodenya menggunakan Excel. Dari data return tersebut kemudian dihitung expected return-nya atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, expected return IHSG sebesar 1,7% per bulan atau sekitar 22,13% per tahun. Sementara itu, BMRI memiliki expected return sebesar minus 0,9% per bulan, ICBP sebesar minus 2,7% per bulan, dan UNTR sebesar 0,8% per bulan. Return yang positif menunjukkan adanya potensi keuntungan, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa rata-rata pergerakan saham selama periode penelitian cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan rata-rata return aktual yang diperoleh, UNTR menghasilkan return tertinggi yaitu 1,02% per bulan atau sekitar 12,9% per tahunnya. Sebaliknya, BMRI dan ICBP menghasilkan return aktual tahunan yang negatif. Dengan demikian, UNTR menjadi saham yang memberikan kinerja return terbaik dibandingkan dua saham lainnya. Untuk mengukur risiko masing-masing saham, digunakan standar deviasi return. Semakin sebesar nilai standar deviasi, semakin tinggi fluktuasi harga saham dan semakin besar pula risikonya. Berdasarkan hasil perhitungan, BMRI memiliki risiko tertinggi dengan risiko tahunan sebesar 35,4%. Sementara itu, ICBP memiliki risiko terendah sebesar 21,1% dan UNTR memiliki risiko sebesar 23,5%. Sedangkan IHSG sebagai benchmark memiliki risiko sebesar 17,9%.
menunjukkan bahwa BMRI memiliki tingkat ketidakpastian return yang paling tinggi. Sedangkan ICBP cenderung lebih stabil dibandingkan dua saham lainnya. Pada slide ini kita masuk ke return dan risiko. Jadi pada slide ini terlihat perbandingan antara risiko dan return dari masing-masing saham. Yang pertama ini ada UNTR. UNTR ini menghasilkan return paling tinggi di antara saham lainnya dengan tingkat risikonya itu tergolong yang menengah atau moderate. Lalu untuk BMRI menghasilkan return yang negatif, namun risikonya ini cukup paling tinggi. Lalu ada saham ICBP ini juga menghasilkan return negatif, walaupun risikonya ini relatif kecil ya dibanding saham lainnya. Jadi berdasarkan kombinasi return dan risiko di antara tiga saham ini, saham yang paling optimal untuk pembentukan portofolio yaitu UNTR karena return ini paling tinggi. Selanjutnya adalah analisis return dan risiko portofolio. Di sini ada skenario portofolio dan juga diagram frontier, di mana kalau misalkan diagram frontier itu semakin ke kanan, semakin ke atas, itu keuntungannya semakin besar. Kalau misalkan semakin ke kanan, itu keuntungannya atau risikonya semakin besar. Jadi, kalau misalkan kita lihat dari skenario portofolio 1 sampai 3, itu tidak disarankan karena returnnya yang kecil serta risikonya yang sangat besar. Untuk portofolio 4 itu sangat stabil karena returnnya yang tidak terlalu besar dan risikonya juga yang tidak terlalu besar, jadi seimbang. Untuk portofolio 5 itu risikonya tinggi dan returnnya juga tinggi. Jadi ketika investor ingin main aman, itu bisa memilih skenario portofolio 4. Sedangkan kalau misalkan investor yang menginginkan high risk high return, itu bisa memilih skenario portofolio 5. Pada bagian ini, kami menggunakan risk free atau tingkat pengembalian bebas risiko sebesar 6,57% per tahun. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata suku bunga selama Januari hingga Desember tahun 2025. Risk free rate merupakan tingkat keuntungan yang dianggap tidak memiliki risiko sehingga dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam menilai apakah suatu investasi saham atau portofolio memberikan imbal hasil yang lebih baik. Jika return investasi lebih tinggi daripada risk free, berarti investasi tersebut memberikan tambahan keuntungan sebagai kompensasi atas risiko yang diambil. Selanjutnya beta saham. Beta digunakan untuk mengukur resiko sistematis atau tingkat sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan pasar atau IHSG. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ICBP memiliki beta sebesar 1,310 sehingga pergerakannya lebih fluktuatif dibandingkan pasar. Sementara itu untuk BMRI di minus 0,579 dan UNTR di minus 2,438 memiliki beta negatif yang berarti cenderung bergerak berlawanan arah dengan IHSG. Perbedaan nilai beta ini menunjukkan bahwa setiap saham memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja portofolio. Kinerja portofolio dihitung berdasarkan ketiga indeks. Yang pertama ada indeks Sharpe. Untuk indeks Sharpe BMRI berada di angka minus 0,482 atau minus 48,2%. Indeks Sharpe ICBP berada di angka minus 1,635 atau minus 163,5%. Dan indeks Sharpe UNTR berada di angka 0,153 atau 15,3%. Berdasarkan ketiga saham tersebut, indeks Sharpe UNTR lah yang memiliki kinerja terbaik karena memiliki angka positif di angka 15,3%. Selanjutnya ada perhitungan indeks
indeks Renner. Indeks Renner BMRI berada di angka 0,295 atau 29,5%. Lalu ada indeks Renner ICBP berada di angka minus 0,263 atau minus 26,3%. Lalu ada indeks Renner UNTR berada di angka 0,014 atau 1,4%. Berdasarkan tiga saham tersebut, indeks Renner yang terbaik ada di saham BMRI karena memiliki angka 29,5%. Selanjutnya ada indeks Jensen, di mana indeks Jensen BMRI itu berada di angka minus 0,081 atau minus 8,1%. Indeks Jensen ICBP di angka minus 0,548 atau minus 54,8%. Lalu indeks Jensen UNTR berada di angka 0,415 atau 41,5%. Berdasarkan ketiga saham tersebut, indeks Jensen UNTR yang memiliki kinerja terbaik karena berada di angka yang positif senilai 41,5%. Simpulannya, UNTR menunjukkan kinerja terbaik berdasarkan hasil pengukuran indeks Sharpe, Renner, dan Jensen. Sedangkan BMRI dan ICPB memiliki nilai Sharpe dan Jensen yang negatif sehingga menunjukkan kinerja investasi yang kurang optimal selama periode penelitian. Selanjutnya, ada kesimpulan. Untuk aset terbaik berada di saham UNTR karena memiliki saham yang paling optimal yang menghasilkan return tahunan tertinggi senilai 10,18% dengan risiko moderat senilai 23,50%. Selanjutnya, aset kurang optimal berada di saham BMRI dan ICPB yang berkinerja buruk karena mencatat return tahunan negatif dengan saham BMRI memiliki resiko yang tertinggi di angka 35,48%. Selanjutnya, berdasarkan analisis indeks, hanya saham UNTR yang memiliki nilai indeks Sharpe 15,3% dan Jensen senilai 41,5% positif, yang membuktikan bahwa kinerja yang paling sehat adalah saham UNTR.